Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bersama saya, Nafisa Khairiyah, yang akan menyampaikan informasi teraktual dan terpercaya seputar kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah kami rangkum dalam Halo Polsri. Berita kali ini datang dari kegiatan PPK Ormawa UKM WPS Politeknik Negeri Sriwijaya yang mengusung program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sungsang 1 sebagai wujud nyata kontribusi mahasiswa dalam bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. PPK Ormawa ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan pelaksanaan kerja di lapangan. Berikut liputannya. Program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa PPK Ormawa UKM WPS Politeknik Negeri Sriwijaya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi pembuatan freezer tenaga surya yang berlokasi di Desa Sungsang 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap sejak bulan Mei hingga Oktober, dimulai dari survei lokasi dan penyusunan perencanaan, dilanjutkan dengan perancangan anggaran, pengadaan komponen, hingga proses perakitan freezer tenaga surya bersama masyarakat setempat. Pada bulan Oktober, dilakukan sosialisasi penggunaan alat, pengambilan data kinerja, serta monitoring dan evaluasi program hingga penyusunan laporan akhir. Melalui program ini, PPK Ormawa UKM WPS berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi masyarakat, mengurangi risiko kerugian akibat pembusukan, serta mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan. Kegiatan pembuatan freezer tenaga surya ini menjadi salah satu bentuk komitmen mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui inovasi dan pengabdian kepada masyarakat. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa. Saya Chelsea Cahaya Putri saat ini sedang berada di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya bersama Ketua Pelaksana PPK Ormawa UKM WPS Politeknik Negeri Sriwijaya. Halo kakak, selamat sore. Ya, selamat sore kak. Gimana nih kak kabarnya? Baik nih kak, alhamdulillah. Boleh dong perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Maulana Malik dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik. Saya di sini selaku ketua tim dari PPK Ormawa UKM WPS, Kak. Oke, baik, Kak. Nah, aku di sini mau nanya-nanya nih terkait program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PPK Ormawa UKM WPS Politeknik Negeri Sriwijaya tentang pembuatan freezer tenaga surya. Nah, kira-kira dalam proses tersebut kan pasti sangat memakan waktu yang banyak ya, Kak. Nah, apa sih motivasi Kakak untuk terus lanjut pembuatan freezer tenaga surya tersebut? Oke, motivasi kami dalam membuat freezer tenaga surya ini yaitu yang pertama kami melakukan survei terlebih dahulu ke Desa Sungsang 1 di mana kami mendapatkan permasalahan di mana Desa Sungsang 1 tersebut saat penyimpanan hasil tangkapannya itu cepat membusuk, Kak. Jadi mereka itu menggunakan es batu. Jadi ketika es batunya mencair itu hasil tangkapannya cepat membusuk. Jadi kami berinovasi yaitu membuat freezer tenaga surya. Jadi freezer tersebut bisa digunakan saat sedang ada matahari gitu kak. Jadi tenaganya itu dari matahari gitu. Oke, baik. Berarti itu menjadi salah satu solusi ya kak? Iya benar banget kak. Oke. Nah, aku penasaran banget nih kak. Kira-kira berapa lama sih waktu yang kakak dan tim habiskan dalam pembuatan freezer tenaga surya tersebut? Oke, untuk pembuatannya itu nggak lama sih kak. Karena kita cuman merakit. Jadi yang lama itu kita menyesuaikan dulu alat dan bahan yang digunakan. Nah itu kira-kira untuk penyesuaian itu kami kurang lebih menggunakan waktu 1 bulan kak. Oke baik kak, dalam jangka waktu yang cukup lama nih ya, apa aja sih kira-kira tahapan pembuatan freezer tenaga surya tersebut? Oke, untuk tahapannya kami kemarin terbagi menjadi 2 nih kak. Ada yang di bagian atas itu melakukan pemasangan panel surya dan yang di bawah itu melakukan instalasinya kak. Jadi habis dari kami pasang panel surya di atas itu langsung
disambungkan ke instalasi yang di bawah Kak. Itu yang instalasi di bawah ada inverter, ada baterai, ada freezernya juga. Jadi setelah dari panel surya di atas itu langsung ke bawah, langsung ke freezernya gitu Kak. Oke, baik. Solusi yang sangat keren ya, Kak. Iya benar. Nah, untuk tantangan nih, Kak. Pasti kan ada tantangan nih dalam setiap proses pekerjaan gitu kan. Nah, jadi apa aja sih tantangan yang Kakak hadapin bersama tim dalam proses pembuatan freezer tenaga surya? Oke, tentunya untuk tantangan dalam kegiatan ini yaitu dalam pendanaan, di mana pada pendanaan ini kami mengajukan yaitu 35 juta, namun yang direalisasikan oleh Kemendikti yaitu hanya 13,5 juta Kak. Jadi yang dapat kami realisasikan ke desa tersebut yaitu tidak sepenuhnya gitu. Jadi hanya 13,5 juta itu saja yang bisa kami lakukan gitu Kak. Begitu. Oke, baik. Berarti itu salah satu solusi ya, Kak ya. Nah, yang terakhir nih, Kak. Harapan Kakak untuk PPK Ormawa UKM WPS untuk kedepannya. Apa sih, Kak? Oke, untuk harapannya yaitu semoga tim PPK Ormawa kedepannya itu lebih berinovasi lagi maupun dalam timnya dan juga dalam mencari desa sasarannya Kak. Jadi biar bisa lebih berkembang lagi nih tim PPK Ormawa UKM WPS gitu Kak. Baik, sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Sekian wawancara singkat pada hari ini. Saya Chelsea Cahaya Putri bersama Ketua Pelaksana PPK Ormawa UKM WPS Politeknik Negeri Sriwijaya beserta kru yang bertugas. UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa. Saya Chelsea Cahaya Putri saat ini sedang berada di depan lab elektro bersama pembina PPK Ormawa UKM WPS Politeknik Negeri Sriwijaya. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik ini. Terima kasih sudah diundang di acara ini ya. Iya Pak. Boleh Bapak untuk perkenalan diri terlebih dahulu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Firmansyah, staf pengajar di jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Saya sudah lama ya berkecimpung dengan mahasiswa ya. Ini. Kebetulan saya diminta oleh mahasiswa untuk membimbing salah satu program dari kementerian. Oke, baik Bapak. Aku di sini mau nanya-nanya nih Pak terkait program PPK Ormawa UKM WPS Politeknik Negeri Sriwijaya terkait pembuatan freezer tenaga surya. Nah, Bapak, alasan apa sih Pak yang membuat Bapak mendukung program ini dalam pengembangan freezer tenaga surya? Oh gitu, makasih ya. Iya Pak. Jadi salah satu alasan saya kenapa mau membimbing kegiatan PKM ini dengan judul dan tema seperti itu ya. Ini sebenarnya sinergi ya dengan insya Allah tahun ini kita akan membuka D4 EBT ya. D4 EBT dari D3 langsung ke D4 S1 terapan di Polstri. Ini sangat cocok sekali. Kurikulumnya juga cocok sekali sehingga apapun materi yang ada di dalam D4 itu sudah tertuang di proyek mahasiswa ini. Jadi makanya saya lihat pada saat mereka meminta saya sebagai pembimbing, saya lihat dulu apa sih kerjaannya. Ternyata kerjaannya itu salah satu menerapkan teknologi yang akan yang terbarukan ya. Artinya bagaimana usaha kita memaksimalkan energi yang ada secara gratis, yang ada di alam untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Makanya saya lihat ini cocok. Dan saya juga memiliki background pengalaman yang cocok juga untuk kegiatan mereka. Makanya saya bersedia dan mau untuk menjadi pembimbing PKK Ormawa mereka. Oke, baik Bapak. Berarti itu salah satu inovasi baru ya Pak, dan kegiatan yang membanggakan tentunya. Nah, selama proses pembimbingan nih Pak, kira-kira berapa lama sih waktu yang Bapak habiskan dalam pembimbingan mahasiswa? Oke. Saya ingatnya itu sekitar Juli ya. Juli pertengahan itu Ketua PKK Ormawa menghadap saya dengan tim mendatang ke ruangan saya, meminta saya untuk menjadi pembimbing ya. Jadi mulainya dari bulan Juli. Kemudian ini berakhirnya kalau nggak salah Oktober terakhir ya. Jadi sekitar 4 bulan. Jadi selama pembimbingan itu mereka konsultasi bagaimana tekniknya, terus apa saja yang harus disiapkan, mulai dari proposal sampai ke dari proposal meninjau lokasi, kemudian
merakit dan merancang kemudian menerapkan di tempat kita kira-kira lebih dari 3 bulan atau 4 bulan lah paling. Oke, baik. Memakan waktu yang cukup lama ya Pak, dan pastinya sudah direncanakan secara matang. Nah, kira-kira Pak, alasan mahasiswa atau tim dari PPK Ormawa UKM WPS memilih program ini dalam pengembangan energi freezer tenaga surya. Kira-kira menurut Bapak apa sih alasannya? Nah, itu juga saya tanyakan kemarin sama kelompoknya. Kenapa memilih judul ini? Nah, itu kan ternyata memang di dalam kegiatan kementerian ada salah satu program kemaritiman, saya lihat. Nah, jadi mereka mengambil poin di kemaritiman itu, dan mereka juga melakukan sebelum ngadep saya, mereka melakukan survei ke daerah Sungsang, ya, Sungsang 1 kalau salah. Nah, di situ mereka melihat banyak sekali hasil-hasil nelayan itu yang mungkin kurang maksimal ya dalam pengolahannya ya, sehingga mengalami banyak kebusukan atau tidak terakomodir dengan baik ya. Makin banyaknya itu kalau lagi banyak ya, kalau lagi dikit nggak masalah. Makanya dari situ mahasiswa punya pikiran ide bagaimana bisa membantu mengatasi hal seperti itu, walaupun dari segi skala yang saya katakan kecil ya, karena ya memang kapasitas mahasiswa kan seperti ini. Tapi saya harap sih misalnya ada keberlanjutannya nanti. Ya, baik. Berarti program ini menjadi salah satu solusi lah Pak ya untuk nelayan di sana. Nah, kira-kira kendala apa saja sih Pak yang Bapak hadapin selama proses pembimbingan? Kendala ya? Iya. Kendala memang pasti ada. Pasti ada sekali kendala. Kendala yang paling utama itu adalah pemilihan peralatan. Jadi awalnya itu kepengen merencanakan sampai 1000 watt lebih ya. Tapi dengan kondisi yang ada, artinya dana yang berapa yang diterima segala macam itu sangat tidak relevan dengan yang yang diajukan oleh mahasiswa, sehingga kita harus downgrade kalau saya bilang downgrade. Jadi dari 1000 kita turunkan menjadi 500, kapasitasnya jadi dari 200 kita turunkan jadi 100, karena memang tidak maksimal. Nah, di situ kendala yang paling krusial sekali. Tapi alhamdulillah walaupun kendalanya seperti itu, kita tetap jalan dan berhasil. Cuma volume aja yang kurangin. Oke, baik Bapak. Walaupun ada kendala ya, pasti ada solusi nih ya. Ada. Nah, terakhir nih Pak, harapan Bapak nih untuk PPK Ormawa UKM WPS untuk kedepannya. Ya, itu saya sudah titip ya sama ketua MO sekarang. Jadi seandainya ada program lagi yang seperti ini, lihat temanya apa, saya minta nanti ke mereka bisa mencari pembimbing yang backgroundnya yang minimal sama atau mengerti itu, supaya pembimbingan itu sama mahasiswa jalan. Artinya ada bimbingnya bukan hanya sekedar bimbing ngomong-ngomong aja biasa, tapi membimbing yang benar membimbing. Jadi artinya ada kegiatan mahasiswa ikut. Jadi ya namanya pembimbingan, jadi kita harus tahu apa sih kerjaan mereka, apa sih yang kita bimbing. Jadi itu harapan saya sama tim Ormawa, bahwa nanti untuk penerusnya ya, saya harapkan itu yang penerus bisa nanti bersinergi, semuanya ada program apa nanti bisa dicari, minimal mencari dosen pembimbing dulu, siapa sih yang cocok dosen pembimbing ini, backgroundnya apa. Jadi apa yang diharapkan oleh mereka itu akan sejalan. Ya, walaupun kita tidak masuk sebuah besar ya, adidaya ya, tapi alhamdulillah masuk juga kita di yang 5 besar ya. Itu yang saya harapkan. Walaupun kita nggak masuk, tapi apa ya, jejak kita tinggalkan ada gitu. Oke, baik Bapak. Semoga PPK Ormawa UKM WPS seterusnya akan lebih sukses dan mendapatkan inovasi-inovasi yang lebih baik ya Bapak. Oke, baik. Mungkin sekian wawancara singkat pada hari ini. Terima kasih Bapak atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Sekian wawancara pada hari ini. Saya Chelsea Cahaya Putri beserta kru yang bertugas UKM WPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Halo Polsri edisi kali ini. Saya Nafisa Khairiyah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pers mahasiswa.
Sama aku kayak asik.